Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk mendengar kajian-kajian Islami. Tepatnya kita mengkaji bagaimana biografi daripada istri-istri Rasulullah, yaitu Ummahatul Mukminin yang sangat mulia derajatnya di wanita manapun. Dan kemudian salam terus tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita semua ingin selalu menjadi umatnya yang berkenan Rasulullah nanti memberi syafaat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kajian majelis taklim yang Allah muliakan di Geraha Prima Bekasi, alhamdulillah kita masuki Ummahatul Mukminin yang ke-6. Ini Ummahatul Mukminin yang sangat penyayang dan cerdas, yang cerdas, terkenal cerdasnya. Dan Ummahatul Mukminin yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi adalah Ummahatul Mukminin yang terakhir meninggalnya. Jadi umurnya sampai sekitar 90 tahun namanya. Imam Az-Zahabi menuturkan tentangnya, yaitu tentang Ummu Salamah. Ia adalah wanita yang agung serta suci, ya. Nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Murrah. Jadi beliau dari kalangan Mahzum, ya, Bani Mahzum, ya. Bani Mahzum adalah bani yang terkenal dan termasuk menjadi tokoh-tokoh dari pemuka daripada Quraisy, ya. Saudara beliau, ya, saudara sepupu beliau adalah Khalid bin Walid. Dan kemudian juga ada saudara sepupu beliau adalah Abu Jahal bin Hisham. Jadi kalau kita lihat, ya, bahwasanya beliau Ummu Salamah dilihat daripada keturunannya, ia adalah termasuk keturunan orang-orang bangsawan, ya. Nasab beliau adalah nasab bangsawan Bani Mahzum, ya. Dan ayahnya adalah Zadur Raqib. Ini salah satu orang yang sangat murah hati, dermawan, dan menjadi sebuah pembicaraan di kalangan tokoh musyrikin Quraisy. Hindun tumbuh berkembang di tengah-tengah keluarga yang memang terkenal dan kemudian serta penuh dengan kemuliaan. Dan kemudian yang tampak sekali pada diri beliau adalah kemurahhatian yang ia punya, yang ia miliki. Dan kemudian yang kedua adalah keberaniannya serta kecerdasannya. Jadi ia memiliki pribadi yang kuat dari masa kecilnya hingga ia sangat disegani dan dihormati oleh golongan kaum-kaum yang lain. Bahkan ia termasuk adalah wanita yang tercantik. Lalu suatu saat, ya, seorang pemberani Quraisy datang untuk meminangnya. Ini adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Jadi masih satu bani, ya, Bani Mahzum, ya, atau ia dikenal dengan sebutan Abu Salamah, ya. Kalau tadi Ummu Salamah, ini Abu Salamah, ya. Dan ibu daripada Abu Salamah adalah Barrah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Barrah ini adalah bibi daripada Nabi Rasulullah SAW. Dan Abu Salamah termasuk juga adalah saudara sesuatu Nabi, karena beliau juga disusui oleh Suwaibah yang dia juga menyusui Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui, tatkala Islam sudah melewati masa dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi, maka dakwah terang-terangan inilah menjadi jalan alternatif. Dan bagaimana respon daripada musyrikin Quraisy yang terus selalu memusuhi, ya, mencaci, bahkan tidak sedikit sahabat yang tersiksa, ya, yang disiksa, yang dilempari, dan yang lain sebagainya. Dan ini membuat Rasulullah SAW sedih tentunya, karena tidak semua dapat di waktu itu Rasulullah tolong. Akan tetapi alhamdulillah berkat bimbingan Allah sehingga Rasulullah memberikan jalan keluar yang luar biasa, yakni hijrahnya sahabat Rasulullah kepada Habasyah, yang mana tanah Habasyah ini terdapat seorang raja yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya raja ini tidak akan mendolimi seorang pun di wilayahnya. Maka banyaknya para sahabat yang pergi ke sana, sehingga begitu juga dengan Ummu Salamah dan Abu Salamah hingga tinggal di negeri Habasyah bertetanggaan dengan Raja Najasyi, dan mereka hidup aman. Bahkan ia memberi jaminan kepada
kaum muslimin dengan keamanan dan untuk menjalankan agama-agama mereka dipersilahkan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ya, tibalah di saat itu, ya, kita akan dibawa kepada cerita daripada kondisi tatkala pasangan yang mulia ini, ya, ini Abu Salamah dan Ummu Salamah ingin atau hendak hijrah ke Madinah. Di buku ini dijelaskan, diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia menuturkan begitu sudah bertekad bulat untuk berhijrah, yakni Abu Salamah mempersiapkan untanya dan menaikkanku, yakni Ummu Salamah, bersama anakku, yakni Salamah. Ya, jadi Salamah dipangku oleh Ummu Salamah di dalam unta itu. Setelah sudah bersiap-siap, maka ternyata ada sejumlah orang dari Bani Mughirah yang melihat dan menghampiri Abu Salamah. Tatkala itu ia berkata, "Kau silahkan saja pergi." Maksudnya adalah di sini ditahan Ummu Salamah dan anaknya dan mempersilahkan daripada Abu Salamah untuk pergi sendiri seorang diri ke Madinah. Maka sejak itu berjalanlah Abu Salamah ke Madinah, pergi hijrah tanpa bersama istri yang ia cintai dan anak yang ia sayangi. Dan kemudian sedihlah Ummu Salamah, beberapa hari menangis karena memang jarak yang memisahkan mereka, karena mereka adalah pasangan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terus berlarut-larut sehingga nangis ini menjadi tarik perhatian, ya, dari seseorang yang dari Bani Mughirah, melihat bahwasanya tangisan Ummu Salamah ini sudah beberapa hari, dan lalu merasa iba, lalu memanggil Ummu Salamah, lalu membolehkan ia hijrah menyusul pada suaminya ke Madinah. Lalu ibu-ibu yang Allah muliakan, beratnya perjuangan Ummu Salamah tatkala sudah ditinggalkan oleh suami, kemudian mengurus anaknya, dan tatkala itu disuruh menyusul suami dengan keadaan sendiri. Ia berjalan ke Madinah dengan sendiri beserta anaknya, tidak ditemani pengawal maupun orang dewasa untuk menjaga diri beliau. Setelah tiba di Tan'im, Tan'im ini adalah tempat di mana jamaah haji, jamaah umrah, ya, untuk menunaikan miqat, ya, di sana memakai ihram, berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, ya, kemudian ia menjauhi larangan-larangan yang sudah menjadi larangan dalam berihram. Dan kemudian di sana kita lihat yang saat ini di Tan'im, di sana ke tempat itu didirikan masjid daripada yang bernama Masjid Aisyah. Nah, di sana kita bisa menunaikan sholat dan memulai daripada ihram tadi. Kemudian setelah itu qadarullah, ia di Tan'im bertemu daripada Utsman bin Talhah. Nah, Utsman bin Talhah ini menanyakan, "Hendak kemana wahai putri Abu Umayyah?" Ya, ini Ummu Salamah. Ya, kemudian Ummu Salamah menjawab, "Saya ingin pergi, ya, ingin menjumpai suamiku, ya, ini di Madinah, menyusul suaminya." Lalu, "Tidaklah pantas," kata Utsman, "kau berangkat sendiri." Maka diambil tali kekang untanya, lalu berangkat dan dituntun, diantar oleh Utsman. Ya, masya Allah, luar biasa. Dan tetap Utsman menjaga daripada pandangan, daripada perlakuan, ya, yang tidak bisa mengakibatkan atau menimbulkan fitnah. Ya, contohnya tatkala istirahat, tatkala sedang menaruh barang, sedang mengurus anaknya, ia pergi menjauh daripada Ummu Salamah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Utsman di sini adalah Utsman bin Talhah, bukan Utsman bin Affan. Kala daulah Islam berdiri, ya, di Madinah, ya, ini jihad, seruan jihad diinstruksikan, ya, diproklamirkan bahwasanya tahun 2 Hijriah ada perang Badar, lalu disusul perang Uhud di 3 Hijriah. Yang kita ketahui bahwasanya perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Rasulullah cedera, Rasulullah hingga gigi gerahamnya patah dan banyak luka, dan bahkan banyak sekali sahabat yang gugur. Salah satunya adalah sahabat yang paling mulia dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian apa? Disitulah ternyata Abu Salamah juga ikut turut karena ia adalah orang yang taat. Tetapi walaupun tidak terbunuh, ia tertembak atau dia terpanah, ya, di bagian lengannya, ya, sehingga ini mengalami sakit, ya, hingga lukanya sulit disembuhkan. Jadi sepulang Uhud, ya, dirawatlah Abu Salamah dengan istrinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya
kaum musyrikin Quraisy tidak pernah puas, bahkan setelah perang Uhud itu ia hendak menyerang lagi Rasulullah. Karena dianggap belum sampai dapat membunuh atau membiarkan daripada sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah masih hidup. Ya, ada beberapa, akan tetapi ya mereka ingin semuanya habis. Maka dari itu ya pada Bani Asad bin Huzaimah ya ingin berencana untuk memerangi Rasulullah kembali, ya, tetapi berkat pertolongan Allah dan wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah melihat itu, melihat rencana mereka dengan mata-matanya, sehingga Rasulullah pun mengirimkan 150 prajurit ya untuk mencegah, ya, untuk memotong daripada penyerangan itu, ya, menepis penyerangan itu. Nah, qadarullah, ya, Rasulullah memberikan mandat ini kepada Abu Salamah menjadi pimpinannya. Ya, lalu dibawalah 150 prajurit itu, yang bawa adalah Abu Salamah, lalu memerangi mereka sehingga mereka kocar-kacir. Qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu alhamdulillah berlalulah tahun 3 Hijriah, maka di bulan pertama yaitu Muharram, pergantian tahun ke-4 Hijriah, luka yang dialami Abu Salamah waktu di perang Uhud ternyata membusuk, dan ini merembet, ya, kalau bahasa sekarang ya infeksi dan lain sebagainya, membusuk, sehingga inilah yang mengakibatkan fisik daripada Abu Salamah melemah dan akhirnya meninggal dunia. Lalu tentunya kesedihan yang kedua kali yang dialami daripada Ummu Salamah. Yang pertama tatkala itu diminta untuk tetap di tempat, ya, dan berpisah kepada suaminya. Kemudian yang kedua, pisah bukan hanya Makkah dan Madinah, akan tetapi berpisah sementara memang ini di dunia dan di akhirat. Semoga Allah pertemukan mereka dengan keridhaannya radhiyallahu anhum. Dan kemudian kita lihat bagaimana Ummu Salamah, ya, tentu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu kesedihan. Jadi ada hadis, ya, ada doa yang mana kalau kita baca, inilah yang Rasulullah ajarkan kepada Ummu Salamah. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan dari rasa kesedihan yang kita alami, yaitu doanya Allahumma ajirni fi musibati wa khlufu khairum minha. Ya Allah, tetapkanlah pahala atas musibahku ini. Jadi yang pertama minta agar musibah yang kita jalani dengan kesabaran ini menuaikan sebuah pahala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khlufu khairum minha, dan gantikanlah, ya, dengan ganti yang lebih baik. Tentu memikir, ya, Ummu Salamah berpikir siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, seorang terpandang, pemberani, panglima, ya, bahkan cerdas, dan orang yang taat betul atas seruan Allah dan Rasulnya. Hijrah pun ikut, dan orang yang selalu membela Rasulullah. Dan ini terus ia pikirkan, ya, hingga akhirnya, ya, kita singkat, beberapa waktu Abu Bakar datang untuk meminangnya. Kemudian Ummu Salamah dengan halus, dengan lembut menolaknya. Kemudian Umar juga meminangnya, dan Ummu Salamah juga menolaknya. Tetapi menolak ini dengan alasan yang belum disebutkan di kitab ini. Tetapi qadarullah ma syafa'al, alhamdulillah, ternyata Rasulullah lah yang meminangnya. Rasulullah mengutus seseorang sahabat untuk memberitahukan bahwasanya maksud daripada Rasulullah ingin meminang Ummu Salamah. Dan disinilah bahwasanya Ummu Salamah mendapat yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, menjadi ummahatul mukminin, ummul mukminin, yakni istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ibu bagi kaum mukminin. Kemudian tatkala itu Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang pencemburu. Aku punya anak banyak dan tidak ada seorang pun, ya, yang menjadi wali di antaraku, ya, yang hadir nanti. Akan tetapi ingat, wahai ibu-ibu yang Allah muliakan, Ummu Salamah memiliki beberapa anak, ya, seperti Umar, ya, namanya ada Umar, ya, terus kemudian ada Salamah sendiri, ya, kemudian ada juga yang bernama Zainab, ya, ada juga yang bernama Durrah. Nah, ini anak-anaknya. Nah, itu. Maka diceritakan yang menjadi walinya nanti Umar. Singkat cerita, bahwasanya di dalam rumah tangga yang dinaungi sebuah nubuwah, tentu kebahagiaan yang luar biasa. Kedudukan Ummu Salamah di mata Rasulullah SAW sangat luar biasa. Bahkan hadis yang dimana menjelaskan tentang Ummu Salamah tatkala itu sedang
haid, tetapi Rasulullah masih tetap dekat dengannya, ya, tetap dengan jarak yang syariat tentukan. Kemudian di saat Rasulullah berpuasa mencium istrinya, yang dicium adalah Ummu Salamah. Bahkan ketika membahas tentang mandi janabah, bahwasanya mandi dalam satu bejana ini dilakukan oleh Rasulullah dan Ummu Salamah. Nah, ini luar biasa, ya, indahnya rumah tangga, ya, yang mana saling mengimani Allah, saling memperbaiki dan saling cinta satu dengan lain karena Allah. Keutamaan yang agung daripada Ummu Salamah adalah Ummu Salamah pernah melihat Jibril. Jadi diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, ya, ia berkata, aku diberitahu bahwasanya Jibril tatkala itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Ummu Salamah di dekat beliau, di dekat Rasulullah. Jibril berbicara lalu pergi kepada Nabi, ya, pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanyalah Nabi kepada Ummu Salamah, siapa dia itu? Kata Ummu Salamah, dia adalah Dihya. Dihya ini adalah nama seorang sahabat, ya. Kemudian Rasulullah menuturkan bahwasanya tadi adalah malaikat. Dia adalah malaikat yang menyerupai manusia. Nah, ini, jadi sini kita mengetahui bahwasanya kemuliaan agung daripada Ummu Salamah. Dan oleh karenanya Imam Az-Zahabi menuturkan bahwasanya Ummu Salamah adalah termasuk salah satu fuqahanya para sahabat, ya. Kalau kita tahu, kalau laki-laki ada Mu'adz bin Jabal, fuqaha para sahabat. Nah, kemudian Aisyah juga menjadi ahlul hadis, ya, sering sekali juga membahas tentang kefikihan. Tetapi Ummu Salamah juga demikian, maka ia juga terkenal cerdasnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Ummu Salamah termasuk salah satu rujukan di bidang hukum-hukum dan fatwa, ya, khususnya terkait masalah fikih muslimah tentang kewanitaan. Sampai-sampai ulama umat, ya, ini adalah Ibnu Abbas, mengirim utusan kepadanya untuk menanyakan sejumlah hukum. Nah, ini di dalam kitab Zadul Ma'ad dijelaskan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah itu mencapai 378 hadis, ya, yang diantaranya ada dalam kitab Sahihain dan beberapa kitab hadis lainnya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ya, alhamdulillah tibalah saat berpisah. Maksudnya, ya, Ummu Salamah adalah seseorang yang luar biasa, bahkan berumur panjang. Ia hidup kurang lebih selama tadi kita sudah sampaikan 90 tahun, hingga ia hidup di masa Khalifah Rashidah, yakni Yazid bin Muawiyah. Pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah daripada Ummu Salamah adalah yang mana wanita tetaplah bisa mencerdaskan dirinya dengan menuntut ilmu. Dia beribadah, begitu juga menuntut ilmu. Dia bertanggung jawab kepada anak dan suaminya, tetap menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Ummu Salamah menghadapi kesedihannya melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca doa, berharap agar apa yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk dirinya dan Allah akan menggantinya dengan jauh yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita fungsikan usia yang telah Allah berikan kepada kita menjadi usia yang sangat-sangat produktif, sangat-sangat membawa keberkahan dan kebaikan. Tentu, ya, usia panjang belum tentu bagus, tetapi yang paling bagus adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini orang yang diberikan umur panjang, kata Allah memberikan umur dia panjang, dan ia mampu produktif, ia mampu beramal yang paling bagus juga, yang paling maksimal juga dengan umur yang diberikan itu. Semoga kita menjadi umat yang paham, ya, menjadi muslimah yang paham tentang pentingnya peran muslimah dalam kehidupan Islam ini, masyarakat Islam ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hada, astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.